Selamat siang semuanya, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Andi Mulyadi dari Fakultas Ekonomi Program Manajemen Bisnis. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak pada Bapak dosen Pak Muhammad Al-Faruq, yang mana dalam kesempatan ini kelompok kami telah diberikan kesempatan untuk membawakan presentasi yang berkaitan atau yang berjudul dengan rapat pertemuan bisnis. Dari kelompok kami ada 6 orang, di antaranya saya sendiri, Andi Mulyadi, lalu ada Erna Ilyasin, lalu Layarda Torihoran, yang selanjutnya Miftah Fitriani, yang keempat Salsabila Indriani, sama yang terakhir Ain Kezia. Dalam kesempatan ini saya akan membawakan materi yang pertama yang berjudul rapat pertemuan bisnis, dan nanti selanjutnya kami akan melanjutkan. Seperti yang kita ketahui, pengertian rapat bisnis sering kita temukan di organisasi perkantoran ataupun organisasi di masyarakat. Sebetulnya apa yang dimaksud dengan rapat? Rapat adalah merupakan pertemuan atau perkumpulan minimal 2 orang antara pimpinan dan stafnya. Lalu apa yang dimaksud dengan bisnis? Bisnis adalah usaha yang menjual barang dan jasa yang dilakukan oleh perorangan, kelompok, atau organisasi yang mana yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau profit. Lalu apa yang dimaksud dengan rapat bisnis? Rapat bisnis ini sangat penting kita lakukan dalam organisasi. Rapat bisnis biasanya didefinisikan sebagai bentuk pertemuan 2 orang atau lebih di suatu tempat, baik di kantor ataupun di luar kantor, untuk membahas hal-hal yang akan berkaitan dengan kegiatan bisnis. Lalu apa tujuan atau alasan mengapa rapat itu sangat penting? Pimpinan memerlukan sumbangan atau pemikiran atau pendapat dari stafnya. Lalu materi atau yang akan disampaikan rapat adalah sangat bersifat rahasia. Lalu alasan mengadakan rapat adalah pemimpin bermaksud memberikan kesempatan kepada bawahan untuk memberikan pendapat atau saran. Nanti pimpinan akan menyelesaikan suatu masalah di rapat yang akan dibawakan di rapat nanti, supaya mendapatkan pemikiran atau pendapat dari masing-masing stafnya. Dan nanti pimpinan rapat sendiri atau nanti atasan kita akan memberikan informasi terkait program yang akan dilakukan. Miftah Fitriani, saya dari kelompok 6, saya akan membahas gaya dalam rapat bisnis. Menurut Dobson, ada beberapa peraturan tempat duduk yang dapat digunakan untuk penyelenggara rapat bisnis, antara lain 1. Gaya persegi 4 atau boardroom style. Susunan tempat duduk ini dapat digunakan untuk rapat bisnis dengan jumlah peserta yang relatif terbatas. 2. Bentuk huruf U atau U-shaped style. Susunan tempat duduk ini lebih sesuai digunakan untuk jumlah peserta yang lebih banyak daripada bentuk persegi 4. 3. Gaya ruang kelas atau classroom style. Susunan tempat duduk ini dapat bergaya ruang kelas, dapat digunakan untuk rapat bisnis yang dihadiri oleh para peserta rapat bisnis dalam jumlah yang bisa mencapai ratusan orang. 4. Gaya melingkar atau circular style. Susunan gaya tempat duduk dengan gaya melingkar ini memberikan peluang interaksi antar peserta menjadi lebih baik dan dalam jumlah yang relatif sedikit. Yang kelima, ada gaya chevron atau chevron style. Tempat duduk pada gaya ini dasarnya memberikan keluasan bagi audiens untuk dapat lebih memuaskan perhatian atau fokus pada pembicara yang berada di depan. Susunan tempat duduk pada gaya ini berbentuk huruf V. Gaya modifikasi atau modified style. Tempat duduk dengan gaya ini sama dengan gaya chevron. Perbedaannya menempatkan barisan tempat duduk sisi tengah antara sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan. Secara umum, tampilannya masih berbentuk huruf V.
Gaya setengah melingkar atau semi-circular style. Tempat duduk seperti ini dasarnya memberikan keluasan bagi pembicara untuk bisa berinteraksi dengan audiens lebih dekat. 8. Gaya kelompok atau cluster style. Tempat duduk seperti ini biasanya disusun berdasarkan kelompok-kelompok kecil di mana audiens duduk di kursi yang telah disusun secara melingkar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kezia dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tujuan rapat bisnis dan fungsi rapat bisnis. Yang pertama, tujuan rapat bisnis dibagi menjadi 6 tujuannya, itu yang pertama, berbagi informasi. Rapat bisnis yang diselenggarakan oleh sebuah perusahaan bisa saja dimaksudkan untuk menginformasikan berbagai informasi penting yang harus diketahui oleh peserta rapat, pegawai, ataupun pimpinan perusahaan. Contohnya, manajer pemasaran menginformasikan kepada peserta rapat bahwa perkembangan penjualan dalam 1 semester ini mengalami perkembangan yang cukup baik. Itu adalah kabar gembira untuk perusahaan. Yang kedua adalah penjajakan ide gagasan atau yang biasa disebut brainstorming. Tujuan dari rapat bisnis tentang penjajakan ide atau gagasan biasanya berjalan dengan memperkenalkan ide-ide baru yang akan dijalankan oleh perusahaan yang akan mendatang. Diharapkan dalam ide dan gagasan ini, peserta rapat boleh mengeluarkan ide-ide yang mereka miliki untuk disaring dan untuk dilakukan dalam perusahaan tersebut. Yang ketiga, evaluasi ide dan gagasan. Tujuan dari evaluasi ide dan gagasan biasanya para karyawan diperbolehkan mengeluarkan pendapatnya tentang ide gagasan yang baru yang akan dikerjakan oleh perusahaan. Evaluasi yang dimaksudkan di sini setelah terkumpulnya ide-ide gagasan dari rapat sebelumnya dan akan dievaluasi mana yang terbaik untuk kemajuan perusahaan yang akan mendatang. Yang keempat, pengambilan keputusan. Tujuan pengambilan keputusan seperti ini biasanya hanya para atasan yang memegang perusahaan tersebut yang menjalankan rapat untuk membahas suatu ide atau gagasan yang baru. Apakah ide gagasan yang baru ini layak untuk perusahaan tersebut dan layak untuk dijalankan oleh perusahaan tersebut dan untuk memajukan perusahaan tersebut atau malah merugikan perusahaan tersebut. Yang kelima, membuat dokumen. Tujuan membuat dokumen sebelum ide-ide atau gagasan dijalankan oleh para karyawan, biasanya mereka harus membuat suatu dokumen yang dibahas di dalam rapat bisnis untuk memperlancar kemajuan perusahaan berjalannya perusahaan dengan lancar. Yang keenam, memotivasi pekerja. Tujuan memotivasi para pekerja biasanya diselenggarakan oleh manajer perusahaan untuk mengumpulkan para karyawannya untuk memberikan motivasi kepada karyawannya. Dalam poin ke-6 ini sangat perlu diperhatikan untuk karyawan, manajer ataupun atasan-atasan yang lain untuk saling memotivasi guna kelancaran pekerjaan perusahaan. Fungsi rapat dibagi menjadi 7, yaitu untuk memecahkan masalah, untuk menyampaikan informasi sebagai forum demokrasi, sebagai alat koordinasi yang baik, sebagai sarana bernegosiasi, dan sebagai sarana pembentukan peraturan. Fungsi rapat ini diperlukan dalam perusahaan agar semua ide-ide gagasan berjalan dengan baik dan perusahaan bisa mencapai omset yang diinginkan sesuai dan diharapkan. Saya Salsabila Indriani, saya dari kelompok 6. Saya akan menjelaskan jenis-jenis rapat bisnis. Jenis rapat berdasarkan tujuannya. Yang pertama, rapat penjelasan, yaitu suatu rapat yang dilaksanakan untuk memberikan penjelasan kepada para peserta rapat. Dalam rapat penjelasan, peserta rapat tidak hanya mendengarkan penjelasan dari pemimpin rapat, tetapi juga diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Yang kedua, rapat pemecahan masalah, yakni sebuah rapat yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Pada rapat ini, peran peserta sangat besar untuk memberikan masukan. 3. Rapat perundingan ialah salah satu jenis rapat yang dilakukan untuk merundingkan suatu perselisihan atau mencari jalan tengah agar tidak merugikan pihak yang berselisih.
Jenis rapat berdasarkan sifatnya. Yang pertama, rapat resmi, formal meeting, yaitu yang diselenggarakan untuk membahas masalah-masalah yang sangat penting dan berlaku peraturan keprotokolan yang mengatur kelancaran jalannya rapat. 2. Rapat tidak resmi. Informal meeting ialah rapat yang diadakan tidak berdasarkan perencanaan yang formal. Rapat ini tidak memerlukan persiapan istimewa dan biasanya dilakukan untuk mendiskusikan suatu hal yang terjadi secara tiba-tiba. 3. Rapat terbuka, yakni salah satu jenis rapat yang dapat dihadiri oleh semua anggota informasi atau perusahaan dan materi yang dibahas tidak bersifat rahasia. 4. Rapat tertutup merupakan sebuah rapat yang dihadiri oleh peserta rapat tertentu dan masalah yang dibahas masalah yang bersifat rahasia. Jenis rapat berdasarkan jangka waktunya. Yang pertama, rapat mingguan ialah suatu rapat yang diadakan seminggu sekali dan biasanya membahas masalah yang bersifat rutin. 2. Rapat bulanan, yaitu salah satu rapat yang diadakan sebulan sekali dan membahas masalah-masalah yang terjadi selama sebulan yang lalu. 3. Rapat semesteran, yakni sebuah jenis rapat yang diadakan setiap 6 bulan sekali yang membahas masalah yang terjadi selama 6 bulan yang lalu dan program-program selanjutnya untuk 6 bulan ke depan. 4. Rapat tahunan merupakan jenis rapat yang diadakan setahun sekali, contohnya rapat Dewan Komisaris. Jenis rapat berdasarkan frekuensinya. Yang pertama, rapat rutin, yaitu salah satu jenis rapat yang sudah ditentukan waktunya, contohnya rapat rutin mingguan. 2. Rapat insidental ialah sebuah bentuk rapat yang tidak terjadwal. Biasanya rapat ini membahas masalah yang bersifat penting dan mendadak yang harus diselesaikan bersama. Baik, nama saya Laya Ratari Horan. Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang rapat yang baik dan efektif. Di mana rapat yang baik dan efektif itu memenuhi persyaratan jika yang pertama dipimpin oleh pemimpin yang baik, yang kedua dengan rapat sifat yang terbuka, yang ketiga selalu mendapat bimbingan dan pengawasan dari pemimpin rapat. Yang keempat, menghindari perdebatan. Yang kelima, memberikan kesempatan para peserta untuk sesi tanya jawab. Yang kelima, usahakan tidak telat dan menciptakan rasa disiplin pada diri sendiri. Nah, begitulah kiat-kiat yang bisa saya sampaikan. Maka dengan kiat-kiat tersebut otomatis kita akan menciptakan sesuatu rapat yang baik dan efektif. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya untuk dilanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erna Yasin. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 6 tentang rapat pertemuan bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe pemimpin rapat, di mana pemimpin rapat merupakan salah satu penentu keberhasilan suatu rapat. Dapat dibayangkan jika suatu rapat yang dipimpin oleh orang yang tidak punya kemampuan komunikasi yang baik, pastilah rapat akan berjalan tidak baik. Seorang pemimpin rapat harus memiliki kemampuan dalam mengatur jalannya rapat. Untuk mengatur rapat agar lebih berjalan efektif, si pemimpin harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik. Selain itu, pemimpin juga harus memiliki wibawa dalam mengatur rapat. Setiap pemimpin rapat memiliki sifat dan tipe-tipe yang berbeda pada saat rapat. Di antaranya, secara garis besar ada tiga tipe pemimpin rapat, yaitu tipe otoriter, tipe laissez-faire, dan tipe demokratis. Tipe otoriter menganggap bahwa pemimpin adalah orang yang tahu segalanya, orang yang paling berkuasa. Pemimpin ini menganggap orang lain berada dalam kekuasaannya, sehingga segala gerak langkah harus mengikuti kehendak pemimpin. Pemimpin model ini tidak pernah memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memberikan pendapat, saran, atau ide.
sehingga kegiatan rapat hanya berjalan satu arah, yang mengakibatkan organisasi tidak bisa berkembang. Statisnya akhirnya menunggu perintah dari atasan. Lanjut, tipe laissez-faire. Pemimpin laissez-faire adalah pemimpin yang memberikan kebebasan kepada para peserta untuk mengendalikan jalannya rapat. Pemimpin tipe ini bersifat pasif dan cenderung masa bodoh, tidak terlibat langsung dalam kegiatan kelompok, tidak punya inisiatif, cenderung bersikap sebagai penonton saja. Rapat yang dipimpin oleh pemimpin tipe ini seolah-olah tidak ada pemimpinnya, sehingga hasil keputusan rapatnya tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Lanjut dengan tipe demokratis. Tipe kepemimpinan ini memberikan kebebasan para anggotanya untuk aktif dalam bicara dan menyampaikan saran, pendapat, dan pandangannya. Anggota pun ikut menentukan tujuan dari suatu organisasi. Pemimpin model ini berperan sebagai pembimbing. Ia memberikan pengarahan, petunjuk, memberikan bantuan kepada para anggota organisasi. Pemimpin model ini yang terlibat langsung dalam proses interaksi. Dari ketiga tipe pemimpin rapat di atas, dapat kita simpulkan bahwa tipe pemimpin rapat yang bersifat demokratislah yang mampu menghidupkan suasana rapat yang ideal, sekaligus menghasilkan keputusan rapat yang mencerminkan aspirasi seluruh peserta rapat. Oke, demikian presentasi dari kami kelompok 6 yang terdiri dari Andi Mulyadi, Layarda Tarihoran, Miftah Fitriani, Salsabila Indriani, Ain Kezia BR Aritonang, dan saya sendiri Erna Yasin. Semoga pemaparan presentasi ini bisa bermanfaat dan diterima dengan baik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.